Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi, SGZ MGZ, selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alika Syah Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mepresentasikan tugas literatur review mengenai validitas dan reliabilitas FFU dan SQFFU. Nah, validitas adalah sejauh mana alat ukur asupan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan berulang dengan alat ukur asupan yang sama. Kedua hal ini tuh sangat berhubungan erat karena pengukuran reliabilitas hanya bisa dilakukan apabila pengukuran itu sudah dikatakan valid. Nah, mengapa kedua hal itu penting? Karena untuk menilai sejauh mana kesalahan pengukuran terjadi dan meminimalkan risiko estimasi yang keliru. Nah, apa sih yang dimaksud FFU? FFU adalah kuesioner untuk mengetahui seberapa sering seseorang mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam jangka waktu tertentu. Di sini telah saya tampilkan contoh from FFU, yang mana untuk prosedur FFU sendiri itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu identifikasi bahan. Di sini tuh identifikasi bahannya dengan melihat TKPI atau sumber database lainnya. Yang kedua menyusun daftar bahan makanan. Ini di sini kita memilih bahan makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang akan kita analisis. Yang ketiga yaitu melakukan survei pasar atau SGD, yang mana survei pasar FGD ini tuh untuk mengetahui makanan-makanan apa saja yang tersedia. Dan yang keempat ini uji coba kuesioner, yang mana makanan yang kurang dikonsumsi oleh 10% akan dicoret dari FFU, dan selanjutnya FFU final. Dan hasil FFU final ini tuh akan dilakukan pengolahan data, disajikan dalam pie chart, diagram batang, atau mungkin lain-lainnya. Nah, di sini ada validitas FFU. Nah, dalam penelitian Saravia et al. Pada 2021, uji validitas ini tuh dilakukan dengan membandingkan asupan makronutrien dan mikronutrien dari FFU dibandingkan dengan 3 metode, yaitu yang pertama dengan 24-hour recall, yang mana hasilnya yaitu FFU cenderung sedikit melebihkan estimasi asupan dibanding metode 24-hour food recall. Yang kedua yaitu dibandingkan dengan food record, yang mana food record ini tuh memiliki korelasi yang mirip dengan metode 24-hour food recall, namun lebih rendah untuk beberapa zat gizi mikro seperti vitamin A, seng, vitamin C, dan lain-lain. Sedangkan untuk Wakeford record atau WFR, ini tuh sedikit lebih unggul dibanding metode 24-hour food recall, terutama untuk zat besi, vitamin, dan daging. Nah, di sini ada reliabilitas FFU. Dalam penelitian Akpina dan Koksal pada 2023, uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan hasil FFU terhadap diet record. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa nilai asupan FFU itu serupa atau lebih tinggi dibanding diet record. Sehingga FFU dinilai reliable untuk menilai asupan nutrisi antioksidan pada populasi Turki. Selanjutnya yaitu SQFFU. Nah, SQFFU itu tuh sama seperti FFU, namun perbedaannya yaitu di SQFFU ini ditambah dengan informasi ukuran porsi makanan, sehingga bisa menghitung jumlah zat gizi dan energi yang masuk ke tubuh. Nah, untuk prosedur SQFFU itu sama kayak FFU, namun bedanya di SQFFU ini tuh selain frekuensi, juga menambahkan portion size untuk setiap makanan, kemudian frekuensinya juga dikonversi menjadi rata-rata harian. Untuk validitas dan reliabilitas SQFFU, untuk validitas dan reliabilitas FU ini dibandingkan dengan metode 24-hour vertical, yang mana hasil validitas di sini tuh memiliki hasil korelasi positif untuk sebagian besar zat gizi kecuali pada lemak rendah, sehingga dapat disimpulkan SQFFU itu cukup baik untuk menggambarkan pola konsumsi balita termasuk porsi kecil atau makanan selingan. Sedangkan untuk reliabilitas SQFFU ini tuh menggunakan metode tes retest atau pengukuran ulang dengan hasil korelasinya lebih dari 0,6 untuk sebagian besar zat gizi, sehingga SQFFU ini tuh stabil dan konsisten, dibantu karena pada jurnal ini tuh daftar makanannya disesuaikan dengan kebiasaan lokal. Jadi dapat disimpulkan antara FFU dan SQFFU itu memiliki validitas yang cukup baik dalam menilai asupan zat gizi bila dibandingkan dengan metode rujukan standar. Nah, reliabilitasnya itu juga tinggi ditunjukkan dengan hasil uji ulang yang konsisten untuk sebagian besar zat gizi. Jadi secara keseluruhan, FFU dan SQFFU ini layak digunakan dalam penelitian epidemiologi untuk menilai pola konsumsi dengan kelebihan efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Jadi ini ada daftar pustaka yang digunakan selama penyusunan literatur review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.